Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan Bunda Dea di hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020. Langsung saja, hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya SBDP tanggal 17 Juli 2020. Materi pertama yakni jenis motif hias pada seni rupa dua dimensi. Jenis motif hias pada seni rupa dua dimensi. Yang pertama itu ada motif tumbuhan, yang kedua motif hewan, yang ketiga motif manusia, yang keempat motif geometris, dan yang terakhir motif bebas. Jadi yang pertama ini ada motif tumbuhan. Jadi motif tumbuhan banyak ragamnya. Motif hias tumbuhan dihasilkan dari bentuk-bentuk istilah buah, daun, batang, dan biji. Jadi motif hias tumbuhan banyak terdapat pada kain batik. Contoh motif semen, motif teruntum, dan kantil. Motif semen yang berarti tumbuhan berupa stilasi dari cabang, ranting pucuk, ataupun daun tumbuhan. Itu adalah motif tumbuhan. Jadi kalau motif tumbuhan di seni rupa dua dimensi berasal dari motif tumbuhan itu sendiri, seperti daun, buah, ranting, bunga, itu motif tumbuhan. Lanjut lagi, motif hewan. Kalau motif hewan ini banyak terdapat di kain songket dan kain tenun. Kalian boleh menyimak video Bunda sambil memegang materinya, ataupun jika memang tidak di print out, boleh setelah itu baca lagi ya. Jadi motif hewan ini banyak terdapat di kain songket, berupa bentuk-bentuk hewan yang distilir atau disederhanakan. Contohnya burung kakak tua, merak, itu biasa terdapat di kain songket Palembang. Jadi motif hewan itu gambar hewan yang sudah disederhanakan. Gambar hewan yang sudah disederhanakan lalu dimotifkan pada kain songket. Lanjut lagi, motif manusia. Pada motif manusia terdapat pada kain tenun, kain songket, dan kain batik. Pada kain tenun, motif manusia biasanya dipakai untuk menggambar tokoh-tokoh leluhur yang sudah tiada. Motif manusia bisa dilihat pada kain tenun Sumba, kain tenun Sekon dari Toraja, dan sarung kisar dari Maluku Selatan. Ada juga kain batik motif manusia namun berbentuk wayang. Bisa dilihat ya gambarnya ya, seperti ini. Lalu lanjut lagi, motif geometris. Motif hias geometris adalah ragam hias yang mengandung unsur-unsur garis dan bangun seperti bujur sangkar, 4 persegi panjang,
trapesium, belah ketupat, jajar genjang, lingkaran, dan bintang. Bentuk ini disusun secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu kesatuan motif hias. Seperti ini ya, motif geometris. Lanjut lagi, motif bebas. Di motif bebas adalah motif hias yang tidak bisa dikelompokkan pada jenis-jenis motif di atas. Dia tidak termasuk pada motif tumbuhan, hewan, manusia maupun geometris. Misalnya motif mega mengandung batik Cirebon, motif kaligrafi yang mengolah huruf-huruf Arab ataupun huruf Jawa, motif perahu pada kain tampan dari Lampung, serta motif bergambar rumah adat dari Tanah Toraja. Motif bebas ini berbeda ya dengan motif abstrak. Jika motif abstrak itu dia tidak memiliki aturan dalam motif tersebut, sedangkan motif bebas dia lebih teratur seperti yang sudah dikatakan tadi. Biasanya itu termasuk pada motif kaligrafi, yakni mengolah huruf Arab ataupun huruf Jawa. Jadi berbeda motif bebas dengan motif abstrak yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini tugasnya akan Bunda share di Google Classroom. Untuk yang Google Classroom-nya error akan Bunda japri di WA orang tuanya masing-masing. Jadi tugasnya itu di Google Classroom kalian sebutkan satu motif di antara kelima motif ini yang kalian sukai. Apakah motif tumbuhan, motif hewan, motif manusia, motif geometris maupun motif bebas. Jadi kalian sebutkan motif hias pada seni rupa 2 dimensi yang kalian sukai. Jadi sebutkan motif hias pada seni rupa 2 dimensi yang kalian sukai. Apakah motif tumbuhan, motif hewan, motif manusia, motif geometris, ataupun motif bebas. Dan alasannya kenapa kalian menyukai motif tersebut. Ya, itu saja. Minimal 4 baris. Itu nanti bisa langsung kalian ketik, langsung diketik di Google Classroom ya, biar nanti langsung Bunda nilai. Oke, cukup sampai di sini. Bunda akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.